Shalom, Shalom, remaja Gemim, apa kabar hari ini? siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Puji nama Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadanya. Untuk itu saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, sekarang ini marilah kita persiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memulaikan ibadah persekutuan remaja kita pada saat ini, sambil bertepuk tangan, mari kita menyanyi bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan selalu baru yang mampu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kekal yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Nyata ya Tuhan, pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk datang berkumpul bersama dalam persekutuan ibadah saat ini. Kiranya Bapa, Engkau mau berada di tengah-tengah kami, serta menguduskan tempat ini Bapa, agar kiranya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kiranya ibadah ini boleh jadi dan tertabis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan nyanyi bersama-sama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita memeriksa kehidupan kita dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tertunduk kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dalam penyembahan, tapi juga dalam pengakuan akan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami sering tidak menampakkan pola hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu.
menghadapi hidup dengan segala tantangan dan kesulitan, bukannya membuat kami lebih dekat kepadamu, tapi sebaliknya kami sering melupakan dan mengandalkan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Bahkan kami sering menunjukkan sikap emosional, kemalasan, kedengkian, kesombongan, iri hati, dan ketidakseriusan dalam melayani. Untuk itu Tuhan, kami memohon bimbinglah kami untuk selalu memandang salib Kristus, dan tiliklah kami agar dapat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan nyanyi bersama-sama, klik nomor 111, Kepadamu ku berdoa. Kita dengarkan berita anugerah Allah yang terdapat dalam Matius 20 ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita sambut dengan nyanyi bersama-sama, Terlalu Besar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan, maka berkenanlah Engkau memberkati kami, remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami semua kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti serta mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin.
Kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Judul perenungan kita pada malam hari ini yaitu kuatkan iman dalam pergumulan. Shalom. Remaja Kemim, apa kabar hari ini? Siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus? Yes, 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 saya diberkati. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita saat ini diberikan judul kekuatan iman dalam pergumulan. Mazmur 46 menjelaskan keberadaan bangsa Israel yang sedang mendapat tantangan dan pergumulan dari luar. Pada waktu Sanherib, Raja Asyur menyerang dan mengepung Yerusalem serta mengintimidasi bahwa Allah Israel tidak mampu menyelamatkan bangsa Israel, dengan berkata Allah takkan melepaskan mereka dari tangan Asyur. Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa dan berseru kepada sorga, maka Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk berperang dan melenyapkan semua pahlawan Asyur, bahkan Sanherib Raja Asyur. Sebelumnya ketika Raja Hizkia tahu bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, maka ia menutup mata air dan membangun kembali tembok dan menara untuk memperkuat perlindungan. Dalam Mazmur 46 dikatakan bahwa Allah kota benteng kita. Pernahkah adik-adik remaja dan pembina remaja melihat benteng kota? Atau mungkin pintu gerbang kota? Atau tembok yang mengelilingi kota? Pasti kita semua pernah melihatnya baik secara langsung atau di media sosial dan internet. Lalu, apakah gunanya benteng dan pintu gerbang untuk sebuah kota? Di zaman dahulu, setiap kota memiliki pintu gerbang, benteng, dan tembok yang mengelilingi kota yang dibangun oleh penduduk setempat. Tujuannya supaya kota aman dan terlindungi dari serangan musuh. Kota seringkali terancam serangan musuh atau gerombolan penjahat. Oleh karena itu, betapa pentingnya memiliki benteng yang teguh dan kuat. Namun bagaimanapun perlindungan dan penjagaan yang dibangun oleh manusia adalah terbatas, tidak memberikan jaminan yang sempurna. Maka dari itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa memohon pertolongan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang memberikan jaminan keselamatan yang sempurna. Dalam ayat 2, pemazmur menjelaskan bahwa Allah merupakan tempat perlindungan yang kokoh bagi mereka. Ungkapan tempat perlindungan berasal dari bahasa Ibrani, yaitu mahese, yang memiliki pengertian kata tameng, benteng,
pengungsian, proteksi diri, dan seperti payung atau tempat berteduh saat hujan. Allah yang ditampilkan sebagai tempat perlindungan merupakan bagian dari kedekatan mereka dengan Tuhan, iman mereka kepada Tuhan. Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan pertolongan kepada umat yang berserah sepenuhnya kepadanya. Bangsa Israel sungguh menikmati hubungannya dengan Tuhan dan mempunyai jaminan penyertaan, perlindungan, dan kekuatan dari Tuhan dalam setiap pergumulan hidup. Dalam ayat 3, pemazmur mengatakan bahwa sekalipun bumi berubah, namun mereka tidak akan takut karena bersama Allah. Allah tempat perlindungan dan kekuatan memampukan mereka untuk tidak takut pada kekacauan yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh musuh. Dalam ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8 menjelaskan bahwa kehadiran Allah dalam kota memberikan kedamaian seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir, membuat kota tidak goncang. Dalam ayat 9 sampai 12, pemazmur mengajak umat merenungkan sejarah kemenangan Allah melawan segala kuasa di bumi, bahwa tidak ada satu kuasa pun di bumi yang tidak tunduk pada kuasa Allah. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, pergumulan pasti dirasakan oleh semua orang. Atau adakah di antara kita yang tidak mengalami pergumulan? Rasanya semua pernah mengalami pergumulan, baik secara pribadi, keluarga, dan pergaulan kita, karena pergumulan tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Bahkan saat ini, dunia dalam pergumulan karena pandemi COVID-19. COVID-19 ini membuat kita tidak bisa beribadah bersama dalam satu tempat, bertatap muka, menaikkan pujian bersama. Kita hanya bisa beribadah di rumah masing-masing di waktu yang sama. Pemerintah menganjurkan kita agar mengurangi aktivitas di luar rumah, menjaga jarak satu sama lain, agar supaya mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini bisa terputus. Jaga jarak satu sama lain bukan jaga jarak dengan Tuhan. Justru kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, menguatkan iman percaya kita di tengah-tengah pergumulan ini. Walaupun saat ini kita berada dalam pergumulan pandemi COVID-19 ataupun pergumulan pribadi, tapi jangan jadikan itu sebagai halangan untuk tidak beribadah, untuk tidak bersaat teduh, tidak memuji dan menyembah Tuhan. Jadikanlah semua pergumulan untuk merenungkan setiap perbuatan kita selama ini dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi, juga saling menguatkan iman dengan sesama kita dengan hal-hal positif, salah satunya membagikan ayat Alkitab setiap hari dari media sosial. Karena dengan terus beribadah, saat teduh, memuji dan menyembah Tuhan, maka iman kita semakin dikuatkan. Kuatkan iman kita, karena dalam pergumulan sebesar apapun, ketika Allah turut bekerja, maka semuanya itu pasti akan berlalu. Kita mempunyai tempat perlindungan dan kekuatan, yaitu Tuhan yang akan memampukan kita melewati situasi dan kondisi saat ini. Hal yang kita dapat ambil dalam pembacaan saat ini adalah ketika kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan selalu berserah dan berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita semua, membentengi dunia, bangsa, kota, keluarga, dan diri kita dengan kuasanya agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Banyak korban berjatuhan akibat COVID-19, tetapi kita harus mengimani bahwa Tuhan Allah akan ada dalam kota ini bagi bangsa dan dunia. Sungai sukacita dari Tuhan akan mengalir bagi orang-orang yang beriman. Adik-adik remaja dan pembina remaja yang dikasihi Tuhan, pasti ada di antara kita atau bahkan kita semua tahu lagu yang berjudul Bangkit Serukan Nama Yesus. Dalam lagu ini dikatakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi Tuhan akan mengalahkan pergumulan kita semua,
termasuk COVID-19 ini. Dengan iman yang kuat dan teguh, kita semua percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya, dan sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan saat ini. Kiranya kami semakin mengerti dan termotivasi untuk hidup mengandalkan Engkau. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa hidup sebagai orang beriman akan terus diuji dengan pergumulan dan penderitaan hidup. Sekalipun kadang kami lemah dan hilang harapan, tapi firman Tuhan saat ini membukakan pikiran kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Engkaulah Allah tempat perlindungan kami, Engkaulah Allah sumber kekuatan kami, dan Engkaulah Allah yang terus menjamin kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah Jemaat Gemim Getsemani Langsot, terlebih khusus untuk Komisi Pelayanan Remaja. Berkatilah mulai dari Penatua Rifai Pangalila, kakak-kakak pembina, pimpinan-pimpinan kelompok ibadah, sampai kepada kami anggota-anggotanya. Kiranya kami diberi kesehatan, kekuatan, serta kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas panggilan gereja secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan tadi. Berkatilah persembahan-persembahan itu Tuhan, agar kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan boleh berguna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tak lupa juga kami berdoa bagi pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok pedesaan. Kiranya selalu diberikan kekuatan dan kearifan untuk mengayomi kami masyarakat, dan kiranya terus tercipta kerjasama yang baik agar kami dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Serta lindungilah kami semua ya Tuhan yang saat ini bekerja dan beraktivitas di tengah situasi COVID-19. Bentengi kami semua agar kami tidak mudah terpapar. Bapa di sorga, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang menjadi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang untuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama menjadi teladan.
sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cinta impianmu. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Disampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.